Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Halimah, kelas F semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mereview skripsi untuk memenuhi tugas Metofen kualitatif. Identitas skripsi yang direview. Judul skripsi, peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab anak di SMPN 2 Patebon. Tahun ajaran 2018-2019. Nama peneliti Novia Hapsariningrum. Asal Perguruan Tinggi Pendidikan Agama Islam. Tahun terbit skripsi 2019. Uraikan secara singkat permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut. 1. Keterbatasan lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Patebon saja, sehingga data yang dikumpulkan terbatas pada sekolah terkait. 2. Keterbatasan kemampuan penelitian ini tidak lepas dari teori. Oleh karena itu, peneliti menyadari adanya keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan ilmiah dan dalam metodologi penelitian yang masih banyak kekurangan. 3. Keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan dibatasi oleh waktu. Walaupun waktu yang ada cukup singkat, akan tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam prosedur penelitian. Uraikan alasan yang mendasari penelitian melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter disiplin, bagaimana peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter tanggung jawab, dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab di sekolah tersebut. Bisa dilihat screenshotan paragraf yang memuat data pra-penelitian yang terdapat di latar belakang. Pertanyaan penelitian. Bagaimana peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter disiplin anak di SMPN 2 Patebon? 2. Bagaimana peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter tanggung jawab anak di SMPN 2 Patebon? 3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMPN 2 Patebon? Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter disiplin anak di SMPN 2 Patebon. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMPN 2 Patebon. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMPN 2 Patebon. Manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMPN 2 Patebon tahun ajaran 2017-2018. Menurut saya, manfaat dari penelitian dilakukan cukup baik karena penelitian tersebut bermanfaat bagi kami, calon guru pendidikan agama Islam, dalam upaya pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab anak di sekolah. Bisa dilihat sub-sub teori, kajian, atau sumber kutipan. Dan menurut saya, landasan teori yang dikaji sudah sangat cukup lengkap dalam memberikan penjelasan dan mudah untuk dipahami. Kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Persoalan mendasar yang dihadapi sekolah-sekolah kita sekarang ini adalah persoalan moral. Persoalan-persoalan lainnya bersumber dari persoalan ini. Bahkan reformasi akademis bergantung pada bagaimana kita mengedepankan karakter. Begitu kata William Kilpatrick. 2. Tanpa karakter baik yang tertanam dalam diri masing-masing, seseorang akan cenderung menomorsatukan akalnya sendiri,
mengedepankan nafsunya sendiri untuk memuaskan hasrat pribadinya. Maka dari itu, penanaman karakter sejak usia anak-anak sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah seperti itu. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogda dan Taylor, dalam molek kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, gambar dan bukan angka, yang mana data diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi dideskripsikan sehingga dapat memberi kejelasan pada keadaan dan realita. Jenis penelitian etnografi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 2 Petebon yang beralamat di Jalan Sunan Abinawa, Petebon, Kendal, pada semester genap tahun ajaran 2017-2018. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 Agustus sampai 15 September 2018. Sumber data penelitian. Jenis data, paparan data, sumber data primer, sumber data yang akan diperoleh secara langsung. Data primer juga dapat berupa opini, subjek atau orang, individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan sumbernya berasal dari kepala sekolah, madrasah, guru PAI, waka kesiswaan, waka kurikulum, dan siswa. Data sekunder, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dan datanya mendukung dalam penelitian ini. Sumbernya berasal dari dokumen, arsip, buku, video tape, karya ilmiah lainnya, serta foto kegiatan belajar mengajar. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berupa metode observasi, metode wacana, metode dokumentasi. Metode observasi berupa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan diajukan secara lisan, atau pengumpulan data bertatap muka dengan responden. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Sedangkan dokumentasi pengumpulan data dengan cara mencari catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian dan bisa juga mengambil gambar atau foto dari suatu objek penelitian dengan kamera. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu, yaitu triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, dan member check. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif, reduksi data atau data reduction. Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data. Penyajian data dilakukan secara data tersebut selesai dirangkum atau direduksi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan diberikan kode untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisisnya dengan mudah. 3. Penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk teks, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti
yang nyata pada tahap pengumpulan data. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.